Koreana. Bang bang bang, Koreana. bang bang bang. Koreana. Koreana di Sonora FM. Hai sahabat Koreana, kali ini kita ketemu di YouTube-nya Sonora Semarang. Nah kalau misalnya belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya YouTube-nya Sonora Semarang. Anyway, hari ini Grace Cantona di episode perdananya Koreana. Mungkin kalau dulu sahabat Koreana dengerinnya langsung on air di 98,9 Sonora FM. Kali ini kita ada di YouTube dan hari ini saya nggak sendirian nih ya sahabat Koreana, karena saya sudah membawa Ada Maxi di sini. Iya. Dulu mungkin yang suka dengerin Koreana, kamu dulu siaran Koreana ya? Iya betul. Nah, jadi kalau misalnya sahabat Koreana udah dari lama nih ngikutin nih, pasti tahu Maxi ini adalah dulu penyiarnya Koreana di Sonora, tapi sekarang fokus menjalani bisnis yang bobonya Korea. Grace tahu aja ya. Tapi bener ya? Betul sekali. Nah, jadi sedikit informasi nih buat sahabat Koreana dan juga Maxi. Kalau di segmen Koreana ini kita bakal ngebahas semua all about K-pop, dari musik, film, terus ya pokoknya semua, termasuk nanti makanan-makanan Korea juga. Kamu nggak cuman suka musiknya aja kan? All about Korea. All about Korea lah pokoknya, nanti kita bahas di sini. Nah, tapi di segmen pertama di episode pertama ini karena saya membawa seorang K-popers yang sudah mendarah daging sampai DNA. Tapi ya kan. Betul sekali. Ya kan? Nah, jadi Tahu aja ya. mungkin hari ini kita bakal ngulik tentang K-popersnya itu sendiri, karena kan as we know di Indonesia itu K-popers wow banget gitu ya. Maksudnya populasinya lah, dalam kata lain populasinya, terus juga mungkin habitnya ini bisa dibilang salah satu K-popers yang luar biasa. Kalau aku sih bilangnya, aku salutnya sih keren gitu, karena mereka nih militan banget. Nah, tapi kalau dari Maxi sendiri, seorang Maxi itu mulai kapan atau sejak kapan kamu jadi sudah menggilai hal-hal berbau K-pop ini? Jujur Maxi terjun ke dunia K-pop. Itu baru 2013 awal kuliah. Tapi itu baru dong Bu, udah 7 tahun. Tua banget ya. Soalnya kalau tahu Korea gitu, zaman Lee Min Ho, Boys Before Flower, zaman SMS sudah tahu sih. Cuman baru terjunnya itu 2013. Sebenarnya tahunya udah yang Udah lama. Ketahuan ya usianya. Udah ketahuan. Jadi emang terjunnya bener-bener yang dalam tanda kutip jadi K-popersnya gitu kan. Iya, itu betul. di tahun 2013. Awalnya kenapa bisa akhirnya gue nih harus kesini nih gitu. Aku harus di sini nih. Aku harus mendalam K-pop ini tuh awalnya gimana? Awalnya Maxi kenal Icon sih. Dulu namanya belum Icon ya. Jadi karena ada mereka melewati acara survival show untuk debut jadi idol Korea, namanya dulu Team B, terus lalu debutnya di 2015 jadi Icon. Maxi langsung ngefans sama rapper hip hopnya itu ada Bobby yang sering ada update di Instagram. Jadi saya tahu sekarang itu siapa ya. Itu jadi berarti awalnya kamu memang ngelihat maksudnya emang dengerin lagunya dulu terus ngelihat MV-nya, atau emang udah lihat MV-nya dulu? Lihat pertama tuh ikutin acara survival show-nya. Jadi justru nontonnya show-nya dulu. Show-nya dulu gitu. Terus melihat bahwa yang Maxi bikin jatuh cinta pertama justru bukan visual, bukan dari secara wajah atau kegantengan, tapi kalau Maxi suka stage presence-nya itu mantep banget gitu. Ketika mereka membawakan lagu tuh energinya tuh keluar. Tapi ya sih kalau selain fansnya ya, kalau aku ya, karena aku bener-bener honestly gue gak ngerti buat K-pop itu kayak mesti kenapa orang-orang sampai semilitan itu gitu lah ya. Bahkan sahabat aku sendiri yang sahabatnya dia juga gitu kan, itu emang bener-bener militan banget. Tapi yang selain fansnya yang militan, maksudnya yang emang bener-bener setia lah dalam tanda kutip, ini juga stage act-nya mereka. Kalau aku sendiri misalnya ngeliat di beberapa, ya ngeliatnya di YouTube, di video-video gitu doang, itu emang keren sih. Nggak girl band, nggak boy bandnya, emang keren gitu loh. Maksudnya
total gitu. Iya kan. betul, karena terlepas dari K-pop idol ya, ketika kita menyukai satu musisi dengan genre musik apapun, ketika mereka membawakan suatu lagu-lagu mereka, lalu stage presence-nya sangat kuat, energinya dapat banget ke fansnya, itu kan rasanya langsung wow. Iya, Saya makanya. ngefans nih gitu. Itu keren sih. Nah, itu awalnya 2013 sampai sekarang 7 tahun dong. Betul. Berarti ya nggak sih? Betul. Nah, selama 7 tahun itu kan nggak mungkin dong kamu sukanya dulu awalnya kan Icon ya. Iya betul. Dulu sukanya Icon terus jatuh cintanya sama Bobby, nggak mungkin dong 7 tahun kamu stay di Bobby doang gitu. Iya. Gak Jadi mungkin, tidak mungkin itu. kalau sampai sekarang Maxi masih ya sesuai like stick-nya ini ada Ini apa punyanya namanya? Bobby. Like stick nih ya buat kalau Itu like sama stick bukannya produser. yang kecil itu ya? Apa? Oh, Yang kalau gitu? ini per grup biasanya punya like stick masing-masing. Cuman kalau Maxi ini ultimate-nya karena suka Icon, Maxi punya like stick-nya Icon dan ini versinya yang Bobby gitu. Oh, jadi per personil per boyband punya, per grup punya, Iya. grup ya namanya. Iya, per grup grup. punya, terus nanti per personil punya juga. Betul, biasanya Lucu gitu. banget. Lucu banget sampai sedetail ini gitu. Suka itu. Nah, itu tadi balik lagi kan kamu awalnya sukanya sama Bobby. Iya, Bobby Tapi Icon. sampai sekarang masih I stand Bobby ya kan. Yes, masih istilahnya kalau orang-orang fans K-pop tuh bilangnya ultimate idolnya ya. Jadi idol yang paling utamanya siapa? Oh, jadi terus ada beberapa idol tapi yang paling utama Siapa, aku suka siapa? ini gitu ya. Oke. Betul. Terus, Terus? ada dulu Maxi juga sempat ikut ngejar ya One meskipun memang grupnya temporer, jadi hanya menjadi grup K-pop idol debut selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah seperti itu. Terus habis itu sekarang Maxi lagi suka NCT 127 yang dari kemarin lagi banyak konten-konten di Indonesia dan Oh, iya? habis main ke Indonesia juga. Oh. Terus oke. sama suka Stray Kids, itu aja. itu emang grup baru-baru ya? Kalau NCT udah 2016 ya kalau nggak NCT salah. 2012. Kalau Stray Kids 2018. 2018. Oke. Karena kayak to be honest ya kalau ngomongin K-pop tuh kan banyak banget grupnya. Betul. Gua taunya cuman nih ya, ini orang Korea yang aku tahu ya. Cuman Park Jisung sama Kang Emil. Oh, Kang Emil. karena kalau di Indonesia ada Kang Emil, tapi kalau di Korea punyanya Kang Daniel. Kang Daniel ya kan, gitu. ada tuh Kang Daniel. Tapi kalau di Indonesia ada Kang. Cuma gue tau cuman itu. Tau nggak Park Jisung siapa? Park Jisung tuh pemain bola dari Korea Selatan. Iya, dia dulu main di MU. Dan Oh. itu yang kamu tahu Park Jisung, kamu sudah tua. Oke, balik lagi. Jadi emang sebenarnya udah ya perjalanannya Maxi jadi seorang K-popers. Apa sih namanya K-popers ya? bener ya? K-popers, benar. K-popers udah lumayan panjang lah ya, sahabat Koreana. Nah, kalau tadi kan ultimate idolnya Ciela, ultimate idol Bobby. Kalau selain si NCT, terus ada One, ada Icon yang kayak yang apa sih kalau aku kan taunya yang mainstream ya, katakanlah kayak Suju, terus Big Bang. Jadi sama T.O.P loh. Iya betul. Siapa sih yang nggak tahu istilah legenda dari para K-pop ya? Ada Super Junior dan juga Big Bang. Nah, para itu seniornya. Itu aku tahu itu dari Big Bang tuh SMA ya. SMA 2000. Iya benar gue. Itu kan ketahuan kan umurnya kan. Ketahuan itu ya. kan. Kalau idol, bukan idol, grup-grup yang mungkin ya itu tadi yang mungkin rada-rada udah legend atau yang mainstream lah yang orang banyak tahu. Selain ini tadi ada lagi nggak yang kamu suka? Jujur kalau nanya pasti Maxi hampir semua ikut dengerin lagunya, Oh, iya? ngikutin kontennya juga. Cuman kalau dibilang ngikutin sampai nonton konser beli merch-nya kayaknya nggak semua deh. Hanya beberapa grup yang Maxi beli merch-nya dan juga nonton konsernya begitu. Oke. Nah, kan kalau tadi kamu di awal bilangnya karena memang jatuh cinta sama stage perform ya. Tapi kan banyak nih mungkin dari teman-teman yang suka Korea juga, yang suka K-pop juga kan kadang ngelihat dari wah ganteng nih gitu kan. Wah, sampai kadang tuh ada yang kayak aduh aku tuh pengen banget punya pacar kayak gini. Dari kayak gitu kan. Nah, kalau kamu itu jadi salah satu tolak ukur juga nggak buat ngefans atau buat ngejadiin itu sebagai idol? Sebenarnya itu bonus juga ya Grace. Jadi di samping mereka yang musiknya bagus, terus kita suka stage performnya juga, terus ternyata
wajahnya sangat indah. Jadi ketika kita nonton konsernya tuh kan Bener. jadi wow gitu. Ini salah satunya Maxi dulu waktu lihat NCT 127 itu ada Jung Jae Yoon ini ya, blanketnya di samping ini. Itu Rambutnya bagus kayak gue. ya Jung Jae Yoon itu aslinya jauh lebih indah. Wow. Karena Dan kalau juga misal- suaranya apa? keren banget dan juga performnya mantap banget NCT 127. Wow. Tuh, amazing. jadi kamu harus nonton konsernya langsung. Tapi kalau di sini, iya sih ini udah kelihatan menawan ya walaupun ada bengkok. Enggak apa-apa tapi kelihatan coy, kelihatan. Ah, ini tadi siapa namanya? Jung Jae Yoon. Jung Jae Yoon itu dari NCT. Iya, NCT 127. Kalau ini yang di sebelah sini Kalau tuh ada juga tuh. Ini adalah idola masyarakat Indonesia ya, kayaknya meskipun nggak terlalu suka K-pop. Siapa sih yang nggak suka Park Chanyeol dari EXO? Oh, Boyband EXO iya. ya. Oh iya tuh sampai gue ingat ada Terus EXO. di sini ada juga dari NCT 127 leadernya yaitu Lee Taeyong. Wah, ini Taeyong. Iya betul. Ah. Kalau Grace pernah lihat aslinya, ini Grace tahu Jack Frost ya? Jack Frost anime itu. Wah, cakepnya, indahnya, wow. Indah. dia mengkategorikan cowok tuh udah nggak ganteng lagi Iya, ya, indah sahabat sih. kerennya indah ya. Nah, tapi ngomong-ngomong kamu kan tadi sempat beberapa kali cerita kalau ngelihat aslinya, berarti udah sering nonton konser juga dong? Baru 10 kali sih. Baru 10 kali. Gitu Itu semua di Indonesia apa ada yang di luar juga? Aku nonton kemarin sempat ngejar Wanawan, Kang Daniel. Yang lu update di di story. di Kuala Lumpur sendirian ngejar sendiri itu. Lihat banget coy, sendirian. Demi Kang Daniel. Demi Kang Daniel. Wow. Padahal ada loh Kang Emil di Kang Jawa Emil. Barat. Idola kita semua Idola ya kita Grace semua. ya. Tapi itu berarti dari 10 konser yang 9-nya di Indonesia. Yang 9 di Indonesia, yang 1 di Kuala Lumpur. Oh, Itu Kuala konsernya Lumpur siapa aja tuh, Mac? Maxi nonton Icon 2 kali ya. 2 kali, terus Bobby sekali. Oh, Bobby sendiri. Bobby pernah solo di acara hip hop Oh, iya, di iya, Jakarta, iya. jadi bareng para rapper semua Korea. Terus Maxi juga nonton Wanawan 2 kali, NCT Wow. 127 sekali, NCT Dream, dan juga EXO. Itu sih. EXO. Ada EXO di belakang juga. Jadi total 10 kali, 9 kali di Indonesia, 1 kali di Kuala Lumpur. Iya betul. Itu enggak. Ini yang mungkin jadi pertanyaan orang awam gitu ya, Iya. semua orang awam gitu. Ada kepuasan apa sih sebenarnya kalau kamu sampai nonton tuh sampai enggak yang sekali dua kali ya. Tadi Icon 2 kali. Terus NCT 2 kali ya. Bener ya? NCT sekali, Oh, Wanawan NCT sekali, 2 kali. Wanawan 2 kali sampai dibelain ke Kuala Lumpur. Itu apa yang kamu rasain ketika gue udah pernah nonton lagi nih? Karena mereka kan biasanya per tahun juga ngeluarin lagu-lagu baru ya Grace. Jadi Maxi tuh kepengen denger lagu baru itu secara langsung live bagaimana performnya mereka gitu loh. Oke. Karena misalnya di luar K-pop ya, dulu sebelum Maxi suka K-pop sebelum 2013 itu Maxi ngikutin banget Sheila on Seven, Kahitna. Ini sebenarnya Semua umat. selera udah tua ya Kahitna ya. Caranya berusia ya Bu ya. Itu Maxi kejar sampai ke kota-kota lain pun Maxi kejar. Jadi sebelum kenal K-pop pun Maxi kalau udah ngefans sama yang namanya musisi, Maxi kejar untuk perform langsungnya. Begitu. Oh, jadi nggak cuman K-pop doang Iya, ya. Tapi betul. emang kalau buat musisi kamu totally lah ya, pokoknya total Betul. banget semuanya kayak gitu. Nah, sebelum nanti kita ngobrolin tentang fakta-fakta, ini yang mungkin jadi pertanyaanku pribadi ya, yang aku selama ini tuh apa sih kayak ya udah banyak tanya-tanya, cuman tuh masih kayak nggak puas sama jawabannya. Bener gak sih kalau mau jadi idol, kalau mau jadi apa sebuah grup boyband atau girl band itu trendingnya sesusah itu? Kalau dari boyband semua yang Maxi kenal ya, selama ini memang sesusah itu dan tidak bisa instan. Jadi melihat mereka debut jadi artis, Maxi mungkin ngikutin juga ada Stray Kids, survivalsnya Stray Kids, lalu juga 101 kemarin, lalu juga ada Icon. Jadi tahu sebelum mereka debut tuh bagaimana effortnya mereka yang lebih untuk menjadi artis, yang mungkin latihan dance setiap hari, nyanyi juga seperti itu, dan juga
musisi yang Maxi sukain itu semuanya bisa ngeproduksi lagu sendiri, bisa ngekompos lagu sendiri juga, dan juga bisa bikin lagu sendiri, semuanya mereka sendiri. Jadi aku ngerasa bahwa mereka memang bertalenta. Oke. Itu kan berarti apa sih kalau di Korea apa namanya sih agensi ya? Iya, Maksudnya ikut sebuah agensi gitu Betul. kan di sana kan. Karena aku pernah baca juga ada girl band sih waktu itu apa? Aku lupa. Ada yang dia ini harus trainingnya sampai kayak 10 tahun baru bisa debut, bener gak sih sampai selama itu? Biasanya kadang tergantung agensi sih, Grace. Jadi ada yang 5 tahun sudah debut, ada yang 3 tahun sudah debut. Kadang tergantung effortnya dan tergantung agensinya juga. Kalau misalnya kayak agensinya belum memperbolehkan untuk debut sekarang, ya bisa ditunda beberapa tahun ke depan. Begitu. Jadi emang ini sih sebenarnya mematahkan statement orang kalau Korea tuh cuman modal lu bisa joget, lu ganteng atau cantik, selesai. Enggak kan? Kan itu mematahkan stigma itu gitu loh. Karena emang di balik itu prosesnya ya kayak mungkin trainingnya, terus karena banyak juga yang katanya nggak kuat kan di masa-masa training itu kan kayak gitu kan. Jadi ya sebenarnya worth it sih sama kepopuleran atau ketenaran yang mereka dapetin sekarang gitu. Jadi mungkin jangan ngejudge langsung di depannya sih ya sahabat Koreana. Dan Betul. mungkin yang kayak aku yang mesti yang awam nggak ngerti apa-apa gitu, kita harus lihat prosesnya mereka juga di belakang kayak gitu. Oke. Nah, Max, ini aku udah disediakan beberapa fakta tentang K-popers. Aduh, seneng loh saya loh bisa ngobrolin seputar K-pop loh, karena ini ladang yang baru ya sahabat Koreana ya. Betul, Jadi kalau bisa dibilang kalau di Indonesia lagi populer banget ya. Jadi banyak produk di Indonesia mungkin yang Grace bisa lihat di minimarket terdekat itu sudah menggait dari idol-idol Korea seperti itu. bahkan Siwon aja udah bisa bahasa Indonesia. betul. Itu Siwon beneran apa role player sih gue? Itu beneran, bukan role player. Itu jadi K-popers aja sampai heran ya. Beliau ini belajar bahasa Indonesia dari mana ya? Bahkan kalau di Twitter ya, kalau misalnya sahabat Korea yang ngikutin gitu, ada yang beberapa yang suka ketika Siwon nge-tweet terus di-retweet gitu. Wah, Mas Agus Siwon gitu. Ada nama Indonesianya di depan gitu. Jadi ya emang segila itu gitu. Apa sih namanya kalau Mas Agung ya, Mas Agung ya, Agung Siwon. Ya Allah, Agung Siwon. Oke, apa sih Hallyu ya? Hallyu ya, itulah pokoknya ya. Jadi impactnya. Nah, ini fakta yang pertama. Ini dilansir dari kompas.com nih, Max. Kalau faktanya Indonesia itu ada di posisi ketiga negara yang paling banyak nge-tweet tentang K-pop. Tuh, itu faktanya. Betul, ya kan? Banget. Nah, Thailand ada di posisi pertama, kemudian yang kedua adalah negara Korea Selatan. Ini yang paling banyak nge-tweet ya, dan ini memang di laman Twitter tentang K-pop gitu. Yang iya sih. Aku tuh nggak nge-follow siapapun artis Korea, tapi di timeline tuh pasti ada aja yang nge-likes lah, yang nge-retweet lah, kayak gitu tuh kan pasti ada. Nah, hasil ini emang diambil dari data sepanjang tahun 2019 kemarin, kayak gitu. Nah, kalau kamu nih, Max, aku sempat beberapa kali mengintip Twittermu. Tiada hari tanpa nge-tweet yang berbau K-pop. Nah, kalau kamu sehari tuh bikin mungkin postingan di sosial media atau tweet tentang K-pop itu seberapa sering sih frekuensinya? Sebenarnya kalau nge-tweetnya sih nggak terlalu sering ya. Lebih sering stalking untuk updatean idol terbaru gitu. Jadi karena memang dunia K-pop itu terupdate-nya itu di Twitter. Jadi mereka update semua di official account di Twitter mereka, dan juga banyak engagement-nya juga dari Twitter, gitu, dari like, retweet, dan juga banyak kita K-popers around the world itu biasanya semua main Twitter. Bener sih, tapi emang kalau misalnya sahabat Koreanya perhatiin ya, itu di Twitter tiap hari di trending pasti ada aja satu aja itu yang bahasanya tentang K-pop itu pasti ada. Kita ke fakta yang kedua ya, Max ya. Ini dilansir dari fakta.id. Sebenarnya ini tuh lebih ke ada beberapa fakta atau fun fact-nya tentang K-popers gitu. Yang pertama, ini kamu bisa jawab iya atau enggak ya menurut Maxi yang seorang K-popers ya. Apakah ini valid or not kita. K-popers itu pantang menyerah. Bener nggak? Betul. Betul. Kok bisa betul?
Soalnya nyari tiket konser aja 10 menit kadang udah habis. Gimana gak pantang menyerah? Tapi ada ya Max yang konser apa ya waktu itu, aku sempat lihat di Twitter yang dia kayak 2-3 menit udah habis tuh loh. Iya, kemarin EXO kayak gitu. Maxi juga ngalamin. Dia kehabisan tiket deh kayaknya konser sampai uring-uringan nyari di Twitter, terus ada yang ngejual lebih mahal ya, bener ya? Itu kemarin ada yang ngejual sampai belasan juta sampai 20 juta ada yang beli loh, Chris. Wow. Ini serius. Maxi lihat itu karena teman Maxi itu waktu ketemu itu, kamu emang dapat tiket harga berapa? 8 juta. Wow. Padahal harga aslinya segitu. Maksimal 3 juta sih, Chris. Itu sepantang menyerah itu. Bahkan kalau true story-nya dia adalah dia sampai ke Kuala Lumpur, coy. Cuman demi Kang Dandi. Kang Daniel. Kang Daniel. Yang mana sih Kang Daniel? Ini Dari Wanawan, betul. oh ya benar yang itu. Oke, lanjutnya adalah ini sih kayaknya sudah terpampang nyata di sini. Kalau K-popers itu suka membeli atribut idol. Kita lihat saja. Valid. Kita lihat. Kita lihat. Betul. Tapi kamu kan Max ini ya, for your information nih sahabat Koreana, Max ini juga punya satu store yang itu khusus ngejualin memang semua atribut Korea Betul. yang K-pop isinya merch. K-pop merch terus Betul. karena waktu grand opening gue kesana jadi tahu itu satu ruangan itu, wah ini siapa Max ganteng semua gitu kan. Nah ini jadi dia punya toko merchnya juga kayak gitu, namanya apa? Namanya Your Sugar Nuna. Your Sugar Nona, Betul. jangan lupa. Jadi mana? Siapa tahu dia main boleh. Benar, boleh ya main-main aja, lihat-lihat aja. Nah, tapi memang bener ya kalau K-popers itu suka beli atribut idol ya. Betul. Apalagi kalau waktu konser, waduh rame tuh. Kalau konser biasanya tuh bawa apa aja sih? Kalau Kan konser- ada light stick, terus apa lagi tuh? Slogan. Tapi Maxi nggak bawa sih. Slogan dia. apa? Slogan. Kayak semacam- poster itu. Iya. Kayak kalau ini kalau konser. Poster kain. Oh, kalau yang selalu ada di konser. Iya, Poster gitu. slang. Ya nggak sih lu? Konsernya apa aja? Pasti ada poster slang dan Bendera OI. slang. Dan OI. Iya, Iya, nah, bendera slang sama OI itu pasti ada. Nah, kayak gitu mungkin. Apa tadi namanya? Slogan. Slogan, like stick. Nah, kalau seorang Maxi sendiri dalam dunia per K-popan selama 7 tahun ini, merch apa yang spend money-nya paling gede? Yang pernah kamu beli? Waduh. Yang mungkin spend money-nya paling gede atau yang strugglingnya, perjuangannya buat dapetin merch itu bener-bener yang banget menurut kamu? Kalau paling strugglingnya sejauh ini Maxi masih aman sih. Zaman ya? Karena strugglingnya Maxi biasanya paling susah memang di dapet tiket konser. Selama ini paling susah. Tapi kalau untuk merch, ya paling maksimal nggak sampai 2 juta lah. Di bawah 1 juta. Satu. Ya, paling sekitar segitu. Satu. Nah, Nggak sampai 2 juta. nggak akan lebih dari itu. Cuman kemarin ada yang rame banget guys itu. Apa tuh? Sempetan, di teman-teman nya Maxi beli apa ya, kertas ganteng. Kalau K-popers bilang itu kertas ganteng. Photocard ya itu kemarin dilelang. Ganteng, Kalau coy. punya NCT kemarin karena langka ya, rare, hanya berapa pasang doang dijual itu, ada yang nawar 6 juta langsung dibeli gitu. Untuk photocard Cuman buat 6 kayak gini. juta. Tada. Maxi juga cukup wow, ternyata K-popers keren banget ya. Iya makanya itu loh, maksudnya salutnya adalah mereka berani bayar harga lah ya, dalam tanda Betul. kutip bayar harga buat dapetin sesuatu yang emang itu dia suka banget gitu Iya. dari idolnya. Nah tapi kalau ngomongin soal si photocard ini emang yang mahal itu tadi berapa? Hampir 6 juta ya? Itu kalau yang langka ya. Yang langka itu bisa dilihat bisa tahu langka atau enggaknya itu memang karena dia ngeluarin itu official merchandise ya, Ya, official merchandise. foto gitu kan. Betul. Even though kamu bisa ngeprint sendiri sih sebenarnya, cuman kan something yang memang kamu cinta banget gitu Betul. kan, dan itu langka, itu pasti ya ada harganya sendiri Iya. gitu loh. Nah berarti memang tingkat apa sih, tingkat kemahalan ya, kayak harga sebuah merch itu ditentukan dari apanya sih Max sebenarnya, tinggi rendahnya harga merch? Kadang kalau official merch itu mungkin dari Koreanya tuh nggak terlalu mahal ya, Dis. Maksudnya kalau dirupiahkan paling untuk official seperti itu nggak sampai 1 juta. Cuman karena
ngedapetinnya susah sekali sampai nginep-nginep di tokonya di iya, sana atau mungkin 2 menit sudah habis gitu. Terus yang dapat itu bisa dijual berkali-kali lipat oleh reseller seperti itu. Tapi kalau di Koreanya sendiri, maksudnya di sananya sendiri, apa memang euforianya gitu? Apakah memang segila orang Indonesia juga nggak sih ketika mereka ngejual merch atau mungkin launching single atau gimana gitu? Sama nggak? Sama sih, tapi menurut hype-nya tinggi juga, tapi lebih hype biasanya fans internasional. Iya sih. Iya, memang. Karena biasanya afford untuk spend money-nya lebih banyak. Iya benar. Karena mereka kalau konser tour world tour pun juga pasti kan tiketnya lebih mahal lah ya. Iya betul, gitu kan. daripada Jadi, di Korea. nah itu, Max, kamu kan atribut lagi merchandise itu punya satu toko. Itu memang kamu semuanya beli sendiri atau ada yang emang dikasih atau ada yang mungkin ngeprint sendiri kayak gitu, ada yang bikin sendiri gitu? Kalau official kebanyakan Maxi beli sendiri. Cuman kadang ada beberapa teman-teman K-popers Maxi yang juga nge-give. Terima kasih. Suka aja, tahu aja Maxi sukanya itu. Terus kalau untuk di toko, kebetulan di Your Sugarnona juga bisa teman-teman cari unofficial merch ya. Jadi misalnya yang lebih murah, butuhnya misalnya yang officialnya mau disimpan, tapi unofficialnya mau dipasang di HP atau mungkin Kan dipasang kalau di kamar gitu. 6 juta dipasang sini juga sakit ya kan. Lebih mahal daripada HP-nya ya, Bu. Makanya aduh. Oh jadi bisa di unofficial merchandise-nya di Your Sugarnona Bisa, ada ya. Kayak bisa. gitu. Nah, BTW, dari tadi saya di salvo. Ini apa sih? Ini jasa anak-anak kedokteran coy. Ya gak sih? Gue kira ini jasa anak kedokteran. Apa sih? Ini apa? Ini jas biasanya kalau ngikutin aja kalau lagi tren-tren di Korea lah. Oh. Outfit Tapi tren di kalau Korea. kamu kayak selain mungkin grup idol gitu kan, kamu dari segi fashion, kemudian mungkin makanan buat Korea ngikutin juga gak sih? Kebanyakan iya juga sih, cuman kalau makanan mungkin Maxi nggak semuanya ngikutin, tapi kalau untuk selain makanan Maxi hampir semua. Fashion juga Iya. ya? Fashion. Oke, bisa bilang gitu. Oke lah ya, oke. Nah, lanjut fakta selanjutnya adalah kalau K-popers itu pasti bisa bahasa Korea atau langsung cari tempat les atau bahkan belajar sendiri. Karena ini true story-nya ya, teman-teman aku yang suka Korea pun mereka bisa loh nulis hangul ya bener ya. Hangul itu terus bisa baca. Kadang-kadang nge-tweet juga pakainya huruf-huruf itu kan, saya kagak bisa. Wah, ini orang lagi ngomongin orang nih pasti ya. Kalau Maxi bisa juga bahasa Korea. Jujur kalau Maxi kelemahannya di situ. Maxi sama sekali nggak bisa. Kamu gak bisa? Sama sekali nggak Terus bisa. kalau kamu dengerin lagunya, taunya dari mana artinya? Nunggu English translate dulu. Wow. Jujur Maxi Sebuah nggak tahu sih. pengakuan ya. Sebuah pengakuan. Betul, Jadi jadi biasanya kalau ada berita terupdate atau mungkin informasi terbaru yang lagi hot nih di Korea, langsung hubungin teman. ini artinya apa coy? Guys, ini artinya apa ya? Ini lagi rame banget nih di Korea misalnya gitu. Oh, kamu justru nggak terlalu bisa. Enggak. Baca hangul juga nggak bisa. Sama sekali. Satu huruf pun. Iya. Wow. Masih nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Untuk hangul. Ya tapi memang mungkin tapi mayoritas lah ya, mungkin rata-rata bisa lah. Hangul terus ngucapinnya gue mah taunya anyong hasil udah. 85% lah teman-teman Maxi bisa semua kecuali Maxi. Jadi Maxi hanya tinggal meminta tolong ya. Gitu ya. Gimana bacanya? Coy, translatein dong gitu doang. Nah, tapi kalau ngomongin ini tentang bahasa Korea dikit gitu kan ya, kalau basicnya kalau kita misal nonton drama atau mungkin kan ada orang yang manggil idolnya opa, ada yang manggil yang lainnya gitu loh. Itu tuh basicnya sebenarnya kalau nama-nama panggilan di Korea tuh apa aja sih? Tahu nggak? Untuk panggilan gitu kan kadang kalau dari cewek yang lebih muda ke cowok yang lebih tua itu opa. Terus kalau cowok yang lebih muda ke cowok yang lebih tua tuh hyung. Oh, hyung tuh cowok yang lebih muda ke cowok yang lebih tua. Ya. Aku sering lihat soalnya di Twitter hyung apa dah? Oh, ternyata Mas gitu lah ya Iya, panggilnya ya bisa Mas. dibilang gitu. Wah, besok saya akan memanggil
mas-mas produksi saya dengan Hyung. Cuman kalau cewek Oh, iya, cewek cewek yang bisa ya? cewek lebih muda ke cowok yang lebih tua kan biasanya opa. Berarti dia aju sih. Asik. yang siapa sih, Paman Lebih ya? tua ya, iya, kayak Oh, iya bener Paman. deh. Itu kalau cowok ke cowok Hyung. Kalau cewek ke cewek, Cewek ke cewek Uni. Uni itu buat cewek yang tua ke muda atau muda ke tua? Muda ke tua. Muda ke tua Uni. Terus kalau cowok yang muda ke cewek yang tua itu dari basic dari nama store-nya yaitu Your Sugar Nuna ya. Jadi Nuna. Oh, Nuna. Nuna itu dari cowok yang lebih muda ke Cewek cewek yang, lebih tua. Wow, ternyata nama panggilannya baik banget. Oh, jadi sekarang aku tahu Hyung apa di Twitter. Ini bercandaan nih ya, guys. Karena jadi apa? Jadi trademark gitu loh. Karena ini ya sahabat Koreanya ya, fun fact-nya adalah demam Korea ini tuh nggak cuman ke teman-teman K-popers aja, bahkan sampai ke teman-teman yang mungkin nggak terlalu paham atau nggak suka K-pop tuh mau nggak mau sadar nggak sadar itu ke bawah nggak sih? Iya nggak sih? Kayak Hyung ya kan, manggil Hyung. Terus juga aku masih kadang suka ngeliat di Twitter itu ada yang suka apa sih namanya kayak pakai ya itu tadi kayak anyong gitu-gitu, terus gomawo gitu-gitu kan itu kan mau nggak mau sadar nggak sadar kita Iya. juga bawa kan, sering pakai kayak gitu. Oke, Betul. selanjutnya ini sih kayaknya nggak cuma K-popers coy, semua orang yang ngefans itu pasti kayak gini. Koreana di Sonara FM. Now give me how you like that.